wa ta'ala. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik, yaitu tenaga pendidik. Kali ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kita melakukan sosialisasi di SD Negeri 15. Dalam hal ini kami dan perpanjangan dari Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan akan memberikan edukasi seluas-luasnya kepada tenaga pendidik apa itu vaksin, ya. Terus kriterianya yang divaksin seperti apa. Terus kalau ada efek yang ditimbulkan seperti apa, itu akan kami sampaikan. Nah, dari teman-teman ya, lingkungan sekitar, bahwa vaksin ini membuat Bapak Ibu ragu, ya. Keraguan yang seperti apa itu tolong nanti ditanyakan, disampaikan. Karena terlepas kita ASN sebagai pegawai pemerintah, tentunya harus mengikuti program pemerintah. Tetapi kami di sini juga tidak memaksakan. Cuma kami ingin tahu apa yang menjadi keraguan. Itulah tugas kami dalam edukasi ini. Nah, nanti seperti apa vaksin tersebut akan dijelaskan oleh dokter. Jadi boleh mulai berpikir apa yang ingin ditanyain, no? Boleh nanti disampaikan ya, karena saya lebih cenderung interaktif di sini. Kemudian yang apabila diberikan pada tubuh kita itu akan merangsang timbulnya kekebalan pada tubuh kita sendiri. Jadi misalkan kita ada divaksin, nah di dalam tubuh kita itu akan terbentuk imun, tapi memang butuh waktu. Habis divaksin nggak bisa langsung kebal, jadi dia butuh waktu. Makanya perlu suntikan pertama, suntikan kedua. Terus tujuan vaksinasi itu apa? Jadi tujuan vaksinasi itu sendiri untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang ataupun masyarakat dengan cara meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu virus ataupun bakteri. Nah, di sini ibu-ibu ataupun bapak-bapak pasti sudah sering mendengar vaksin ini mengandung zat yang berbahaya atau tidak, vaksin ini halal atau tidak, apa saja efek samping dari vaksin itu sendiri. Jadi untuk pertanyaan vaksin ini mengandung zat berbahaya atau tidak ya dok? Jawabannya tidak. Vaksin COVID ini sudah lulus BPOM. Nah, standar BPOM ini vaksin itu dinyatakan aman dan efektif. Ini sudah mencapai 93%. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 63%. Sedangkan standar WHO yang menyatakan vaksin itu efektif apabila di atas 50%. Nah, artinya vaksin ini sudah terbukti efektif. Terus tentang keamanan vaksin. Vaksin ini aman atau tidak? Jadi vaksin ini punya dua efek samping lokal dan efek samping sistemik. Kebanyakan efek samping yang ditimbulkan setelah orang divaksin itu 95% ringan. Jadi jangan khawatir, dan paling lama bertahan cuma 3 hari. Contoh efek samping lokal, misalkan kita disuntik di bahu kiri, efek samping yang ditimbulkan itu seperti nyeri, kemerahan, atau rasa pegal-pegal, itu biasa ya, bukan di efek samping yang berat. Terus kalau untuk efek samping yang sistemik, efek samping yang terjadi di seluruh tubuh kita itu seperti demam, terus rasa kelelahan, rasa mengantuk, rasa lapar, tapi itu nggak bertahan lama dan ringan, hanya bertahan 3 hari paling lama. Yang sering beredar di berita, di sosmed, di WA atau di mana-mana, contohnya seperti ini. Sudah 2 kali divaksin, wakil gubernur NTB positif COVID. Begini kondisinya. Terus ada lagi, wakil wali kota Depok positif setelah 2 minggu divaksin. Pasti di sini akan menimbulkan persepsi masing-masing di kepala kita semua. Loh, jadi setelah divaksin emang bisa tetap positif? Lalu apa gunanya vaksin? Jadi apakah vaksin ini dapat membuat orang terjangkit setelah disuntik? Jawabannya tidak. Jadi disuntik itu tidak akan membuat orang positif. Lalu kenapa orang lain bisa terkonfirmasi positif? Jadi vaksin ini kan tercipta setelah 14 hari suntikan kedua. Nah, selama fase itu orang tersebut lengah terhadap protokol 5M, maka dikatakan nggak dapat terkena. Jadi belum ada bukti yang kuat kalau vaksin tersebut
benar-benar bisa mencegah. Makanya pertahanan kita itu punya dua. Satu tangan kita punya 5M, satu tangan lagi kita punya vaksin. Kalau cuma satu kita nggak kuat. Dok, saya percaya imun alami saja dok. Jadi saya nggak perlu divaksin, saya cukup 5M saja. Itu nggak akan kuat. Nah, kalau divaksin itu imun adaptif. Imun adaptif itu virus yang mati, bukan virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu akan menciptakan kekebalan sendiri. Apabila sewaktu-waktu kita terpapar, maka virus yang di tubuh kita itu udah mengenali virus-virus luar yang datang ke tubuh kita. Jadi dia udah lebih cepat berhadapan dengan virus tersebut. Masalah ini vaksin, saya isu-isu di media massa itu ya, katanya vaksin itu sesungguhnya ada yang mengandung lemak babi. Ya, benar atau tidak nggak tahu. Atau karena itulah satu-satunya obat yang bisa mengatasi vaksin itu pertama. Terus kedua, itu bisa meningkatkan libido pada pria. Benar apa enggak itu? Terima kasih. Vaksin mengandung babi. Jadi kan pada tanggal 11 Januari kemarin vaksin sudah dinyatakan halal, jadi nggak ada zat-zat dan kutub haram ya Pak di dalam vaksin itu. Lemak babi itu masih ada, katanya akuannya aja menghalalkan walaupun itu mengandung babi. Kalau sejauh ini yang saya baca sih nggak ada Pak. Jadi udah lulus fatwa MUI. Dulunya pernah kena gula ya, tapi akhir-akhir ini sudah berapa tahun normal, bukan normal begitu, artinya tidak begitu. Sadar akhir itu waktu itu 127 ya Bu Wati ya, kami pernah kayaknya Bu Wati bukan ya, waktu gula darah yang di pusat klinik. Jadi nggak lama, tapi saya begini, rasanya kita kan sendiri yang merasakan tubuh kita itu nyaman atau tidak seperti itu. Kalau memang tidak ada kendala, artinya kita sendiri yang merasa nyaman, saya rasa bisa divaksin tanpa ada pemeriksaan. Tapi enaknya kan kita selalu harus periksa dulu. Kemudian setelah itu kan ada, setelah kita vaksin seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang ruam-ruam merah segala macam. Apakah kita harus istirahat total di rumah atau kita tetap bekerja seperti itu? Terima kasih. Saya jawab ya Bu, pertanyaan yang pertama, Ibu punya riwayat diabetes. Iya. Sudah dinyatakan diabetes atau kemarin tuh dicek tinggi, terus disuruh obat pola hidup selama 3 bulan? Tidak pernah minum. Oh, belum pernah minum obat sama sekali ya? Kamu saya minum obat karena kan dicek bagus. Tapi disuruh minum obat? Ada sih, tapi suntik corona itu memang semuanya dibagikan di seluruh Indonesia kan. Nah, saya mau bertanya, apakah seluruh ASN atau PNS di Kota Pangkal Pinang ini semuanya sudah melakukan suntik vaksin corona ya? Atau belum? Dan mungkin ada sebagian mungkin ya. Nah, saya mau bertanya tuh, para medis bagian kesehatan itu memang selalu menyuruh suntik. Seperti saya mau tanya, apakah bagian kesehatan sudah suntik duluan? awal dulu. Terima kasih. Yang pertama itu tenaga medis. Semua tenaga medis apabila dia memenuhi syarat. Jadi kebanyakan sudah divaksin. Teman-teman saya, orang di puskesmas sudah divaksin semua. Karena sudah memenuhi syarat. Sudah 2 kali. Saya kemarin terakhir bulan Februari sudah selesai. Jadi sudah semua. Kalau untuk layanan publik kayak guru dan lain-lain itu memang baru dimulai. Beberapa sudah dimulai, tapi baru. Kemarin kan target yang kedua lansia. Nah, lansia sudah banyak yang divaksin. Sekarang layanan publik target ketiga gitu. Kemarin saya lihat salah satu Instagram dokter anak tuh boleh, bener. Jadi boleh apa nggak dok? Sakit kanker, orang yang punya penyakit autoimun kayak lupus, terus itu ditunda dulu. Belum. Kalau itu belum ada. Kemarin saya tuh berpuasa, tinggi sekali gula darah saya 336, sedangkan asam uratnya 60,2, kemudian kolesterol totalnya 200. Jadi yang saya mau tanyakan,
berpuasa juga segini tingginya, apalagi tidak berpuasa. Yang pertanyakan, bolehkah saya juga divaksin Bu, seandainya tingginya di atas ini? Nanti terserah Bu, mau dibuatkan surat perintah tugasnya atau via WA nama-namanya silakan. Nanti jadwal hari itu itulah orangnya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau seandainya tiba-tiba ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, ya monggo nggak apa-apa. Pelaksanaan di Puskesmas Kacang Pedang itu setiap hari Senin sampai hari Rabu dari jam 8 sampai jam 11. Kenapa sampai jam 11? Karena terkait pengendalian data. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di saat berkunjung ke Puskesmas itu langsung masuk ke data Kemenkes. Ya, nah data itu jangan lupa Bapak DP ya. Bapak DP nanti didaftarin, itu datanya kan langsung tuh masuk ke kementerian. Itu Bapak Ibu tolong jangan takut atau ragu. Silakan datang dulu ke Puskesmas. Entah ada